Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membawa surat untuk Presiden Iran. Indonesia menilai perdamaian Arab dan Iran sangat berpengaruh pada keamanan dunia khususnya di kawasan Timur Tengah. Presiden akan mengutus Menteri Luar Negeri Indonesia untuk membawa surat Presiden kepada Raja Saudi Arabia dan juga kepada Presiden Iran. Dan kita sudah melakukan komunikasi. Jadi memang komunikasi saya dengan para menteri luar negeri Saudi Arabia dan Iran saya lakukan secara rutin. Dan kemarin saya melakukan komunikasi lagi untuk menyampaikan bahwa Presiden mengutus saya untuk menjadi utusan khusus membawa pesan langsung Presiden. Dan kita sekarang sedang menyusun waktu yang pas kapan Raja Saudi dan Presiden Iran dapat menerima saya. Jadi pertama bahwa Indonesia concern terhadap situasi hubungan antara kedua negara. Kita menyampaikan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah sangat besar artinya bagi perdamaian dan stabilitas keamanan di dunia. Dan dua negara besar, Saudi Arabia dan Iran, sangat mempengaruhi. Jadi hubungan baik antara kedua negara tersebut akan sangat berpengaruh bagi tercapainya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, Indonesia sangat mengharapkan agar hubungan kedua negara tersebut dapat pulih kembali, dan Indonesia juga menyampaikan bahwa sebagai sahabat Saudi dan sahabat Iran, kita bersedia untuk membantu apabila ada hal-hal yang dapat kita lakukan demi memperbaiki situasi. Yes. Sinyal reshuffle Kabinet Jilid 2 terus mengemuka, diyakini tidak lama lagi Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan perombakan menteri. Namun Presiden Jokowi pun meminta agar para menteri tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Kabar reshuffle Kabinet Jilid 2 kian kencang berhembus. Semua bermula dari pengakuan Ketua DPP PAN Aziz Subekti yang mengaku partainya bakal mendapat jatah 2 pos menteri. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku sempat ada pihak tertentu yang minta kepada Presiden Joko Widodo jatah kursi menteri dalam kabinet kerja. Pramono meminta publik tidak larut dalam gelombang isu yang belum pasti. Ia menekankan reshuffle kabinet sepenuhnya wewenang Presiden Joko Widodo. Ya, itu kewenangan Presiden lah. Jadi itu hak prerogatif Presiden. Tentunya Presiden juga setiap waktu, setiap saat beliau memantau, memonitor, melihat apa yang menjadi masukan dari masyarakat maupun dari para pengamat dan juga tentunya dari partai-partai pendukung maupun yang tidak mendukung. Ya. Menurut Presiden Jokowi, penilaian terhadap kinerja Menteri Kabinet Kerja menjadi tanggung jawabnya. Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa tidak ada satupun pihak yang bisa mendikte dia soal reshuffle. Terima kasih ya. Konfirmasi apa betul kata kementerian? Apanya? Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Kamu juga nggak usah ikut dorong-dorong, dikting-dikting. Pak, kalau masih yang disampaikan Pak Yudi, Pak Yudi kan kemarin ada kasih Pak Yudi. Kamu juga ikut mendesak-desak. Itu hak prerogatif Presiden. Pak, izin konfirmasi apa betul rilis penilaian kinerja kementerian yang kemarin dikeluarkan oleh Kemenpan RB itu tidak atas instruksi Presiden, Pak? Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden. Itu prinsip. Ya, saya ulang. Yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden. Itu prinsip. Kemudian ada sanksi nggak Pak untuk Pak Yudi? Ya, saya ingin ya sekarang ini menteri terus bekerja. Jokowi menegaskan ia selalu memantau kinerja menterinya. Jika ada masalah atau keterlambatan, maka Presiden akan langsung menanyakan penyebabnya kepada menteri yang bersangkutan. Jokowi menegaskan ia tidak segan-segan berikan rapor merah bagi menterinya yang tidak memenuhi target. Menteri yang tidak bekerja secara maksimal sesuai target Presiden akan terancam di reshuffle. Isu reshuffle muncul setelah PAN memutuskan bergabung mendukung pemerintah. Sempat muncul klaim bahwa PAN akan mendapat tempat di Kementerian LHK dan Perhubungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menanggapinya dengan dingin. Siti dianggap belum maksimal dalam menangani dan mencegah kasus kebakaran hutan di Indonesia. Para pakar banyak menyuarakan supaya posisi Menteri LH dan Kehutanan diisi oleh orang-orang non-parpol atau birokrat yang memahami masalah kehutanan dan lingkungan hidup. Menurut undang-undang, Menteri adalah pembantu Presiden.
dan beliau berhak menentukan sendiri siapa pembantunya. Tim Liputan, Berita 1. Mantan PLT pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menegaskan kesiapannya jika dipinang sebagai juru bicara Presiden Joko Widodo. Namun Johan Budi menyatakan dirinya dibidik menjadi jubir Presiden masih sebatas rumor belaka. Ditemui setelah rapat koordinasi dengan para pimpinan di gedung KPK, Johan Budi menjelaskan kabar Presiden melirik dirinya mengisi posisi juru bicara belum terkonfirmasi kebenarannya. Johan mengakui telah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Namun dalam pertemuan tersebut tidak membahas peluang dirinya menjadi jubir Presiden. Meski siap, Johan Budi mengaku perlu waktu mempelajari tugas dan fungsi jubir Presiden. Saya tentu siap untuk membantu Pak Presiden Jokowi kalau misalnya diminta untuk bicara. Tapi kan saya harus tahu dulu pekerjaan bicara itu seperti apa. Kalau apa benar Anda sudah sempat dipanggil ke istana, Bang, untuk membahas soal? Kalau bertemu dengan Pak Teten sudah pernah. Dengan Pak Jokowi? Dengan Pak Jokowi sekali ya. Pemirsa, isu reshuffle Kabinet Kerja menjadi sorotan publik. Pergantian beberapa menteri dengan kinerja yang dianggap kurang maksimal pun menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Ya, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut pergantian menteri dari kalangan parpol bisa dilakukan selama dalam pola intip dan bukan titip. Menurutnya, pola intip adalah pilihan terbaik di mana Presiden melakukan pemantauan terhadap sejumlah kader partai yang memiliki kompetensi untuk mengisi pos menteri, lalu berkoordinasi dengan ketua umum partainya. Sementara pola titip adalah menerima rekomendasi dari parpol sehingga dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas politik di kabinet. Ia menambahkan bahwa reshuffle kabinet tidak perlu dilakukan apabila hanya dengan alasan pertimbangan politik. Ia menyatakan bahwa reshuffle bisa dilakukan dengan pertimbangan meningkatkan kinerja di jajaran Kementerian Kabinet Kerja. Nah, ini soal keberanian dari Presiden untuk berhadapan dengan kekuatan politik. Tadi istilah saya, boleh dari partai politik, tapi polanya intip. Presiden mengintip orang-orang terbaik di partai lalu komunikasikan ke ketua umum. Tapi kalau polanya titip, sudah dititip dan direkomendasikan oleh ketua umum tidak boleh di luar nama itu Presiden menyandera dirinya sendiri. Presiden terkungkung oleh manuver partai, yaitu sistem presidensial kita tereduksi, semoga tidak terjadi. Bahwa Presiden dalam sistem presidensial multipartai itu memiliki kabinet harus komunikasi dengan partai, ya, sehingga harus ada dinamika diskusi. Presiden Jokowi pertengahan Agustus tahun lalu mereshuffle kabinetnya. Jokowi mengganti 3 menteri koordinator, 2 menteri serta sekretaris kabinet. Reshuffle dilakukan untuk mempercepat kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertengahan bulan Agustus 2015 lalu, Presiden Joko Widodo mereshuffle menteri di kabinetnya. Ada 2 menteri dan 3 menteri koordinator serta sekretaris kabinet yang diganti. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat Tejo Edi Purdiatno digantikan Luhut Binsar Panjaitan. Luhut sebelumnya adalah Kepala Staf Kepresidenan Jokowi. Ia juga pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era Presiden Abdul Rahman Wahid. Menko Kemaritiman Indro Yono Susilo digantikan Rizal Ramli. Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di tahun 2001 dan Menko Perekonomian pada tahun 2000 hingga 2001. Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2015 Darmin Nasution ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Menko Perekonomian sebelumnya, Sofyan Jalil, digeser sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas menggantikan Andrinov Caniago. Jokowi juga mengangkat Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel. Presiden Jokowi memberhentikan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto dan memasukkan nama politikus PDIP Pramono Anung sebagai penggantinya. Presiden Jokowi mengungkapkan alasan perombakan kabinetnya dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR dan DPD pada 14 Agustus lalu.
Menurut Jokowi, reshuffle dilakukan untuk memperkuat kinerja pemerintah dalam mempercepat implementasi program aksi pembangunan. Bagi Jokowi, perombakan kabinet merupakan salah satu jembatan untuk memenuhi janjinya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemirsa, tim Quality Assessment Reformasi Birokrasi Nasional menyebut kinerja Menteri di Kabinet Kerja Jilid 2 sudah baik. Meski begitu, reshuffle kabinet bisa saja terjadi, namun dalam skala yang terbatas. Penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak bisa menjadi dasar reshuffle kabinet. Dari hasil penilaian selama ini, kinerja menteri pada Kabinet Kerja Jilid 2 tergolong baik. Pergantian menteri bisa saja dilakukan, namun dalam jumlah yang terbatas dan tanpa ada unsur penilaian yang bersifat politis. Evaluasi yang dilakukan Kemenpan RB bukan sebagai bentuk promosi kementerian, mengingat pada hasil evaluasi kinerja tersebut, Kemenpan RB menempati posisi 5 besar kementerian dengan nilai terbaik. Sebaiknya reshuffle kabinet itu kalaupun dilakukan sangat terbatas, dan itu bukan karena penilaian politik, tetapi lebih karena penilaian-penilaian lain, yaitu untuk mencapai lebih-lebih ya mencapai satu pemerintahan yang lebih baik. Kalau menurut saya ada beberapa kementerian yang dapat nilai, ada yang A, ada yang B, BB segala macam. Itu bukan alat ukur untuk itu, karena kita bisa katakan bahwa kementerian-kementerian itu kan juga mengalami masalahnya tersendiri, dan masalahnya bukan karena menterinya semata-mata, tapi juga karena sistemnya. Jadi karena anggarannya yang terlambat atau SOTK-nya yang terlambat dan segala macam, peraturan presiden yang terlambat. Jadi apa yang dilakukan oleh Kemenpan ini menurut saya bukan dasar untuk melakukan reshuffle, dan juga bukan dasar untuk melakukan promosi dan reshuffle, karena mana tahu kementerian yang dianggap kinerja kelembagaannya bagus, justru karena memang lembaganya memang bagus dari awal, dan siapapun menteri yang datang itu artinya tidak ada persoalan gitu. Misalnya Kemenpan itu justru turun. Ketua Bapilu DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi justru menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui rapor menteri. Menurut Viva, penilaian akuntabilitas seluruh kementerian merupakan keharusan dan tolak ukur good government. Penilaian akuntabilitas kementerian penting karena reformasi birokrasi adalah sebuah keharusan. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merilis hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kejaksaan Agung mendapat nilai terendah. Menpan, Reformasi dan Birokrasi, menurut saya sesuatu yang harus dilakukan, karena apa? Dalam rangka untuk menciptakan clean government and good governance, seluruh program-program pemerintah, perencanaan, renstra, evaluasi, monitoring, target, tujuan, itu seluruhnya harus akuntabel, dan publik juga harus mengetahui. Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menduga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi memiliki agenda lain di balik rapor menteri terkait akuntabilitas kementerian. Hendrawan melihat adanya upaya menyingkirkan dan mengamankan menteri tertentu. Dengan evaluasi itu PDI Perjuangan mendapatkan tambahan masukan, ya, karena kami juga mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Hanya memang timing di mana Pak Yudi Krisnandi menyampaikan ini kepada publik, ini timing yang sensitif. Karena pada saat itu orang sedang berbicara tentang kemungkinan reshuffle, orang sedang berbicara tentang konsolidasi kekuasaan dan seterusnya. Sehingga jangan-jangan ini Pak Yudi Krisnandi mempunyai maksud-maksud tertentu gitu. Misalnya mengamankan posisinya atau menggeser menteri-menteri tertentu dari kabinet dan seterusnya.
Kembali di News of the Week, sebanyak 644 paket proyek infrastruktur mulai dikerjakan pada awal tahun ini. Percepatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan laju investasi ke dalam negeri. Memasuki tahun 2016, pemerintahan Joko Widodo langsung menggenjot pembangunan proyek infrastruktur. Berbeda dengan era sebelumnya, kali ini proyek-proyek strategis langsung dikerjakan di awal tahun. Penerapan pola dan tradisi baru itu ditandai dengan penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur pada 6 Januari 2016. 644 paket proyek senilai 8,81 triliun akan langsung mulai pengerjaannya awal tahun ini. Nilai proyek sebesar itu setara dengan 10,84% dari total belanja modal Kementerian PUPR tahun 2016. Dari 644 paket proyek ini, 597 paket merupakan paket kecil di bawah 50 miliar rupiah yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah. Sedangkan 47 paket lainnya adalah paket besar di atas 50 miliar. Penandatanganan kontrak proyek itu dilakukan bersamaan di 5 lokasi, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui video conference. Dalam pesannya kepada para kontraktor, Presiden Jokowi berharap proyek-proyek tersebut bisa menyerap banyak tenaga kerja, memakai kontraktor dan subkontraktor lokal di tempat proyek itu dikerjakan, dan lebih menggunakan komponen lokal. 2016 di PU tadi saya minta informasi ke Pak Menteri ada 10.649 paket, dan pada bulan Januari akan ditandatangani 1.026 paket sebesar 25 triliun, dan hari ini yang sudah ditandatangani tadi 8,8 triliun. Ini juga angka yang sangat bagus untuk memberikan dorongan pada growth, pada pertumbuhan ekonomi. Sementara Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyatakan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat memiliki 10.752 paket kontrak senilai 73,41 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Sebanyak 5.344 paket diantaranya senilai 42,74 triliun rupiah sudah dilelang sejak Agustus hingga Desember 2015. Penandatanganan kontrak paket proyek yang sudah dilelang itu akan berlanjut hingga bulan Maret, termasuk proyek multi-years. Sekarang ini ada 1026, itu termasuk multi-years. Ya, itu yang 25,7 triliun. Nah, nanti akhir Januari ditandatangani lagi 9,2 triliun. Dan seluruhnya akan kita selesaikan pada bulan Maret 2016 ini selesai semua. Ya, di luar itu harus ada izin menteri untuk lelang. Jadi semua kita percepat. Paket kontrak yang telah ditandatangani hari Rabu 6 Januari 2016 tersebar di beberapa bidang. Antara lain bidang sumber daya alam sebanyak 191 paket senilai 811,41 miliar di bidang sumber daya alam dan 436 paket jalan dan jembatan senilai 7,93 triliun rupiah. Sedangkan di bidang infrastruktur perumahan sebanyak 11 paket senilai 68,87 miliar dan bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai 4,8 miliar rupiah. Kementerian PUPR memang jadi andalan Presiden Jokowi. Setidaknya itulah yang tergambar dari besarnya dana yang dipercayakan kepada kementerian ini yang mencapai 104,8 triliun rupiah. Kepercayaan Jokowi sangat beralasan. Pada tahun 2015, di bawah komando Basuki Hadi Mulyono, Kementerian PUPR membukukan serapan anggaran 94% dari pagu yang diberikan 118,5 triliun rupiah, atau melampaui target yang dipatok pemerintah sebesar 93% per kementerian. Jokowi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sejak kuartal kedua 2015. Saat pemerintah berupaya mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Tim ekonomi Jokowi JK meyakini belanja di sektor infrastruktur mampu mengerek pertumbuhan dan menggerakkan roda perekonomian yang kala itu melambat. Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi kerap turun ke lapangan.
Pada pekan terakhir Desember 2015 lalu misalnya, Presiden memantau perkembangan pengeboran MRT di kawasan Senayan, Jakarta yang diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2016. Saat itu, proyek ini sudah mencapai 327 meter. Presiden menyaksikan Bor Antareja membuat terowongan jalur bawah MRT dari titik Patung Pemuda Senayan hingga titik Stasiun Senayan. Presiden berharap pembangunan MRT bisa ditiru kota-kota besar lain di tanah air seperti proyek LRT di Palembang dan tram di Surabaya. Tidak hanya di Pulau Jawa, proyek infrastruktur digeber pemerintah di daerah lain. Papua misalnya, kebagian proyek kereta api. Mulai tahun ini, pembangunan rel kereta api dimulai dari Sorong, Papua Barat hingga Manokwari. Jokowi menargetkan pada 2018 transportasi kereta api sudah bisa melayani warga Papua. Selain jalur kereta api, saat kunjungan akhir 2015, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPera menuntaskan pembangunan jalan Trans Papua sejauh 4.325 km. Pemerintah menargetkan pada tahun 2018, 658 km tersisa sudah tuntas, sehingga seluruh kabupaten di Papua terhubung lewat jalur darat. Sebelumnya, Jokowi sudah meresmikan jalur kereta api pertama di Pulau Sulawesi. Proyek Trans Sulawesi ini membentang sejauh 146 km dari Makassar hingga Parepare, Sulawesi Selatan. Jalur kereta ini ditargetkan bisa dinikmati masyarakat di tahun 2017. Untuk mempercepat koneksi darat, pemerintah mencanangkan pembangunan jalan tol Manado-Bitung, Sulawesi Utara sepanjang 29 km. Jalan bebas hambatan ini terdiri dari 2 seksi pembangunan, yaitu Manado Air Madidi dan Air Madidi Bitung. Rencananya akhir tahun 2016, proyek sudah terrealisasi. Di Kalimantan, pemerintah membangun jalan tol Balikpapan Samarinda. Proyek sepanjang 99,02 km ini terdiri dari 5 seksi pembangunan. Seksi 1 menghubungkan Balikpapan Samboja, Seksi 2 Samboja Palaran 1, Seksi 3 Samboja Palaran 2, Seksi 4 Palaran Jembatan Mahkota, dan Seksi 5 menghubungkan Balikpapan Sepinggan. Menteri PUPera Basuki Hadimulyono optimistis pembangunan infrastruktur sejak awal tahun bisa mempercepat pertumbuhan nasional. Sebab menurut Basuki, dampak pembangunan infrastruktur bisa dirasakan. Tidak hanya dirasakan saat proyek selesai, tapi juga langsung dinikmati masyarakat saat proyek mulai bergulir. Beberapa sektor yang langsung terdampak antara lain perekonomian rakyat, perdagangan, hingga bisnis material bangunan di sekitar proyek yang dikerjakan. Pembangunan infrastruktur dampaknya bisa dirasakan pada saat pelaksanaannya dan sesudah jadi. Ya. Nah, dengan adanya lelang dini dan mulai pekerjaan pada bulan Januari, dampak yang akan dirasakan adalah pada pelaksanaannya. Jadi misalnya nanti Januari ini kita akan bisa mendisburse 5-6%. Jadi kalau anggaran kami 104 triliun, kalau 5-6% berarti sudah ada 6 triliun kira-kira uang didisburse ke daerah. Nah, itu sudah bisa menggerakkan. Pemerintah memperluas pembangunan infrastruktur ke berbagai bidang. Satu di antaranya sektor pertanian. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, Presiden Jokowi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya, akhir Desember lalu meresmikan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Kupang, NTT. Bendungan dengan luas 86 hektar ini diklaim bisa mengairi 139 hektar sawah dan 500 hektar tanaman palawija. Secara bertahap, Jokowi akan membangun hingga 7 bendungan di NTT. Selain pembangunan bendungan, pemerintah juga akan membangun waduk-waduk kecil di beberapa titik. Ketersediaan air yang cukup diharapkan mampu mendorong berbagai kegiatan ekonomi. Waduk Rotiklot merupakan waduk terbesar ketiga di NTT setelah Waduk Tilong dan Ragnamo di wilayah Kabupaten Kupang. Waduk Rotiklot memiliki daya tampung sekitar 2,9 juta kubik air yang dibangun dengan sumber dana dari APBN sebesar 450 miliar rupiah. Waduk sudah dirancang selain untuk pengendali banjir, juga untuk kebutuhan listrik, pertanian sawah, dan objek pariwisata. Pemerintah provinsi telah mengusulkan pembangunan 6 waduk kepada Kementerian Pekerjaan Umum guna mengatasi kekurangan air di musim kemarau di daerah ini. Dari 6 waduk yang diusulkan, 2 diantaranya sudah terrealisasi, yakni Waduk Ragnamo di Kabupaten Kupang dan Rotiklot di Kabupaten Belu. 4 sisanya yang belum terrealisasi adalah Waduk Kolhua di Kota Kupang, Waduk Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Waduk Napung Gete di Kabupaten Sika, dan Waduk Lambu di Kabupaten Nagekeo. Di bidang olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil alih pembangunan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah DKI bertemu dengan pejabat Kementerian Sekretariat Negara pada 23 Desember 2015. Wisma Atlet merupakan salah satu syarat yang diajukan Dewan Olimpiade Asia bagi tuan rumah Asian Games 2018. Wisma itu berfungsi sebagai sarana akomodasi para atlet, anggota kontingen negara peserta selama berlaga di Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran, Jakarta Pusat sebagai lokasi Wisma. Lahan seluas 11 hektar itu diubah menjadi 10 tower yang masing-masing memiliki 34 lantai. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan pihaknya akan membangun fasilitas Wisma Atlet di Kemayoran dan Jakabaring. Setelah melalui tender, dijadwalkan tanda tangan kontrak dilaksanakan 9 Maret mendatang. Sebelum dialihkan ke Kementerian PUPera, PT Jakarta Propertindo bertugas sebagai penanggung jawab pembangunan Wisma dan lahannya diberikan kepada pemerintah DKI Jakarta dengan skema hibah. Anggarannya bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah senilai 3 triliun rupiah. Kini anggaran tersebut bakal dialihkan untuk mendanai pembangunan kereta ringan atau light rail transit. Pembangunan infrastruktur tidak selamanya mulus. Masalah pembebasan lahan kerap jadi kendala. Pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung bisa jadi contoh proyek yang tersandung masalah lahan. Karena pembebasan lahan, jalan tol Cimanggis-Cibitung yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cibitung, Cilincing, dan Tanjung Priok itu tersendat. Sejauh ini, pembebasan lahan baru mencapai 0,36% dan pembangunan fisik baru 1,16%. Fisiknya baru 1,61%, di seksi yang awal baru mulai. Masih proses pengadaan tanah paralel. Pembebasan tanah sampai saat ini sudah berapa banyak, berapa luas? Masih 0,36%, masih sedikit. Ya. Terus targetnya mau selesai kapan? Operasi keseluruhan sih 2019, Pak. Walau berjalan lambat, pemerintah optimistis tol Cimanggis-Cibitung bisa tuntas tepat waktu. Tingginya ganti rugi tanah di wilayah Jakarta mendorong pemerintah mengalihkan anggaran untuk menggeber pembangunan Trans Sumatera dan Trans Jawa yang lebih terjangkau biaya pembebasan lahannya. Jalan tol Cibitung-Cimanggis merupakan bagian dari Jalan Lingkar Luar Jakarta atau JOR 2 sepanjang 25,4 km. Dan ditargetkan rampung tahun 2018 sehingga bisa dioperasikan pada tahun 2019. Publikasi raport kinerja kementerian dan lembaga yang dirilis Kementerian PAN-RB memantik kegaduhan di awal tahun. Banyak pihak menilai rapor ini bermotif politik untuk mempengaruhi reshuffle yang kian kencang. Di awal tahun 2016, kegaduhan ternyata belum beranjak dari panggung sosial politik dan pemerintahan Indonesia. Kegaduhan saat 2016 baru berjalan beberapa hari ini dipicu oleh penilaian akuntabilitas serta kinerja kementerian dan lembaga pemerintah yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Di tengah menghangatnya isu reshuffle Kabinet Jilid 2, Kemenpan RB mempublikasikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga. Dalam rapor yang dirilis melalui website Kemenpan RB, posisi 3 besar ditempati Departemen Keuangan dengan nilai 83,59. Sementara peringkat kedua dan ketiga ditempati Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 80,89 dan 80,76. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP berada di posisi 5 dengan nilai 77,54. Disusul Kemenpan RB pimpinan Yudi Krisnandi dengan 77 poin. Bappenas di urutan 7 dan Kemensesnek di tempat ke-8. Dari 77 kementerian dan lembaga yang dinilai Kemenpan RB, ada 5 kementerian lembaga meraih nilai terendah, yakni Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kejaksaan Agung. Rapor Yudi tak pelak memantik kontroversi.
banyak yang mempertanyakan kewenangan dan motif Yudi menilai kinerja teman-temannya di Kabinet Kerja. Apakah penilaian ini murni dan objektif berdasarkan kinerja atau justru bermuatan politis? Sebab tidak bisa dipungkiri, Yudi yang berlatar belakang politikus tentunya tak bisa bebas dari kepentingan menjelang reshuffle menteri yang makin dekat. Tidak cuma itu, banyak pihak mengkritik metodologi serta objektivitas penilaian yang dikeluarkan Kemenpan RB bersama BPKP, KPK, Kemendagri, dan BBS tersebut. Ketua Dewan Suro DPP PKB, Maman Imanul Haq, menilai rapor Yudi menimbulkan kegaduhan. PKB memang pantas gerah sebab dalam penilaian itu 3 kementerian yang dipimpin kader-kadernya, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, dan Kementerian Tenaga Kerja memperoleh nilai merah. Maman pun menyoal penggunaan metodologi serta motif Yudi Krisnandi dalam penerbitan rapor menteri itu. Menurut Maman, Yudi tidak sepatutnya mempublikasikan penilaian kinerja para menteri, apalagi di tengah suasana isu reshuffle menghangat. Saya ingin mengatakan bahwa rilis raport kementerian yang dilakukan oleh Menteri Yudi itu menimbulkan spekulasi dan kegaduhan. Spekulasinya, apakah yang dilakukan oleh Yudi ini mempunyai metodologi yang utuh sehingga bisa menilai dengan tepat raport kementerian. Karena kalau kita melihat beberapa survei tentang kinerja kementerian di pemerintahan Jokowi ini, menteri-menteri kami tidak ada satupun yang dibawa. Soal metodologi juga diungkapkan Jaksa Agung HM Prasetyo. Prasetyo mengaku bingung dengan sistem penilaian yang digunakan Kemenpan RB untuk menilai kinerja serta akuntabilitas kementerian dan lembaga negara. Dalam raport Yudi, Kejaksaan Agung menempati posisi paling buncit dari 77 kementerian lembaga yang dinilai kinerjanya. Korp Adiaksa harus puas dengan predikat CC dan skor 50,02. Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan tidak mengerti dengan penilaian dari Kemenpan RB. Menurut mantan politikus Partai Nasdem itu, lembaga yang dipimpinnya sudah baik manajemennya. Setidaknya, itu dibuktikan dengan raihan status WTP dari BPK di tahun 2015. Ketidakpuasan juga muncul dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada Selasa 5 Januari 2016, Menpora Imam Nahrawi mengutus Sekretaris Kemenpora Alfitra Salam dan sejumlah pejabat Kemenpora ke kantor Kemenpan RB. Mereka menyesalkan penilaian yang dianggap tak sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemenpan RB, Kemenpora mendapatkan nilai 53,54 dan kategori CC. Kemenpora mencoba meminta data dan parameter yang dipakai Kemenpan RB, namun upaya itu ditolak. Staf khusus Menpora bidang kepemudaan, Zainul Munasikin yang ikut dalam rombongan itu mengakui jajarannya kaget dengan laporan kinerja yang direview Kemenpan RB. Mereka menyayangkan penilaian dibuat saat laporan kinerja tahunan belum selesai. Saling silang akibat raport versi Kemenpan RB menurut banyak pihak membuktikan Kabinet Kerja belum kompak. Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra menilai ada komunikasi yang tidak nyambung di internal kabinet. Sementara pengamat politik Niko Haryanto berpendapat Kemenpan RB harus membuka data-data lebih lengkap, terutama terkait metodologi, sehingga penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Tidak cuma itu, menurut Direktur Eksekutif Populi Center, untuk menghindari konflik kepentingan, sudah selayaknya penilaian kinerja kementerian dan lembaga negara diserahkan kepada lembaga independen. Saya kira permintaan maaf itu perlu juga diiringi dengan misalnya membuka data-data dan juga informasi yang lebih lengkap supaya nantinya ke depan semua itu tidak menimbulkan misalnya multitafsir.
Yang kedua, untuk perbaikan saya kira dan sebagai bagian dari akuntabilitas, penilaian seperti ini harusnya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki konflik of interest. Oleh karena itu saya kira misalnya yang dilakukan oleh universitas, lembaga penelitian saya kira lebih cocok, lebih tepat, lebih imparsial daripada kalau dilakukan oleh Kemenpan dan juga lembaga-lembaga yang juga dinilai. Di tengah sorotan publik terhadap raport Yudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan tanggapannya. Menurut Pramono, raport itu bisa menjadi tolok ukur kementerian lembaga. Apalagi Presiden berkeinginan ada percepatan kerja mulai tahun 2016. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB itu menjadi tolak ukur bagi kementerian lembaga. Dan apakah kemudian ini nanti menjadi acuan dan juga hal yang katakanlah karena sekarang ini Presiden betul-betul berkeinginan agar ada percepatan kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi membantah menimbulkan kegaduhan dengan dirilisnya hasil evaluasi kementerian dan lembaga negara. Yudi bahkan menyangkal ada menteri maupun pimpinan lembaga negara yang merasa keberatan dengan hasil evaluasi yang dirilis kementeriannya. Menurut Yudi, dengan adanya penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diharapkan mampu memberikan lecutan semangat bagi setiap kementerian ataupun lembaga negara untuk menjadi lebih baik. Yudi menambahkan, laporan itu tidak terkait dengan isu reshuffle Kabinet Kerja Jokowi JK. Kementerian Pan-RB telah melakukan penilaian sejak tahun 2004. Namun selama ini hasilnya langsung diserahkan kepada Presiden dan tidak pernah dipublikasikan. Inilah salah satu cara dari pemerintah ini untuk mendorong seluruh instansi pemerintah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik untuk menuju satu tata kelola pemerintah berkelas dunia. Jadi harus diumumkan hasilnya dan itu sudah dilaporkan pada Bapak Presiden, pada Bapak Wakil Presiden, sudah dibahas di rapat kabinet, tidak ada satupun kementerian dan lembaga yang keberatan. Sehari setelah memberikan tanggapan positif, tepatnya Selasa 5 Januari 2016, Pramono Anung menjelaskan, Presiden Joko Widodo ternyata tidak pernah memberikan instruksi apapun supaya Menpan RB Yudi Krisnandi membuka rapor itu ke publik. Sehingga langkah publikasi penilaian itu merupakan bentuk kreativitas Yudi Krisnandi. Rapor kinerja menteri yang dibuat Kemenpan RB dinilai telah melangkai kewenangan kantor staf kepresidenan. Seskap menegaskan, tugas melakukan monitoring dan melakukan evaluasi merupakan kewenangan kantor staf kepresidenan, sekretaris kabinet, dan sekretaris negara sesuai bidang tugasnya masing-masing. Tidak pernah ada perintah atau instruksi dari Presiden untuk menyampaikan kepada publik. Jadi ini bentuk dari kreativitas Pak Menteri Yudi, Profesor Yudi ya. Wakil Presiden Yusuf Kala membela langkah Yudi. Menurut Kala, publikasi rapor akuntabilitas kinerja kementerian adalah bentuk transparansi pemerintah. Kala menegaskan, penilaian ditunjukkan kepada instansi secara keseluruhan, bukan hanya kinerja menteri. Penilaian itu diharapkan menjadi cambuk untuk perbaikan kinerja kementerian di masa depan. Jadi ini untuk meningkatkan, menandakan bahwa pemerintah itu transparan. Pemerintah tidak transparan, pengamat juga kritik, transparan dikritik juga. Gimana nih? Pilih mana? Transparan atau tertutup? Nah ya, kalau begitu sudah. Di tengah polemik rapor kementerian, Presiden Joko Widodo mengakui tidak menghiraukan hasil penilaian kinerja oleh Kemenpan RB itu. Terkait penilaian sebagai bahan evaluasi reshuffle, menurut Jokowi, dirinya sudah punya penilaian sendiri. Presiden pun menegaskan, menilai kinerja para menteri adalah wewenang dan tidak akan diumumkan ke publik. Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Kamu juga nggak usah ikut dorong-dorong, dikting-dikting. Pak, kalau hasil yang disampaikan Pak Yudi, Pak,
Pak Yudi kan kemarin ada kasih Pak Yudi. Kamu juga ikut desak-desak. Itu hak prerogatif Presiden. Pak, konfirmasi apa betul rilis penilaian kinerja kementerian yang kemarin dikeluarkan oleh Kemenpan RB itu tidak atas instruksi Presiden, Pak? Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden. Itu prinsip. Ya, saya ulang. Yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden. Itu prinsip. Publikasi rapor kinerja menteri oleh Kemenpan RB harus diakui memang bertujuan baik. Namun sayangnya, publikasi yang tidak tepat waktunya justru berbuah polemik. Dan sudah selayaknya di tahun-tahun mendatang, Kemenpan RB harus memikirkan cara yang lebih kredibel serta elegan agar penilaian terhadap kinerja dan akuntabilitas kementerian serta lembaga negara bisa berjalan lebih baik dan efektif tanpa bonus kegaduhan. Pemirsa, kemelut di tubuh Partai Golkar hingga pekan ini tidak kunjung usai. Saran sejumlah tokoh agar dua pihak berseteru duduk bersama kurang mendapat sambutan. Kondisi ini membuat partai beringin di ambang kehancuran. Pada Kamis 7 Januari 2016 kemarin, sejumlah kader muda Partai Golkar berkumpul di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Malam itu, mereka bertemu dengan tokoh senior Golkar, B.J. Habibie. Kepada Presiden ketiga Indonesia tersebut, mereka menyatakan siap mengambil alih kepemimpinan Golkar yang saat ini dirundung konflik tak berkesudahan. Kesiapan tersebut diungkapkan anggota Poros Muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, generasi muda Golkar jika diperlukan siap melaksanakan tugas kepemimpinan Partai Beringin, khususnya untuk menggelar Munas secepatnya. Ya, generasi muda Partai Golkar berharap konflik ini segera berakhir dalam waktu cepat, dan satu-satunya setelah kami keliling mendengarkan semua aspirasi dari para senior, satu-satunya jalan yang terbaik adalah melalui Munas dalam waktu yang segera mungkin. Selain Poros Muda, pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Mahkamah Partai Muladi, serta Ketua DPP Golkar Munas Riau Akbar Tanjung. Juru bicara Poros Muda Golkar Andi Sinulinga menjelaskan saat pertemuan Habibie setuju Munas segera digelar. Munas bahkan diusulkan Habibie dilaksanakan paling lama akhir Januari demi menyelamatkan partai yang babak belur setahun terakhir. Dalam pertemuan itu, Habibie menawarkan visi Golkar 3M, yakni milenium, maju, dan mandiri. Itu pertama memberikan semangat kepada kami bahwa masa depan Partai Golkar ada di tangan generasi muda Partai Golkar. Dan meminta kepada kami semua untuk siap mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar. Dan Bapak Habibie setuju bahwa pelaksanaan Munas Partai Golkar melalui sidang Mahkamah Partai Golkar dilaksanakan dengan sesegera mungkin. Partai yang sangat berjaya di era Orde Baru ini memang diambang kepunahan. Perpecahan sepanjang tahun 2015 seolah menjadi lonceng kematian partai yang lahir tahun 1964 itu. Setelah didera konflik internal, di penghujung tahun 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengirimkan SK pencabutan kepengurusan Partai Golkar Kubu Agung Laksono ke kantor DPP Partai Golkar. Surat itu sudah dilayangkan ke pihak Golkar Kubu Abu Rizal Bakri dan diterima langsung oleh Sekjen Partai Golkar Kubu Ical Idrus Marham. Dengan adanya SK pencabutan itu, Partai Golkar mengalami kekosongan kepemimpinan mulai 1 Januari 2016. Pasalnya, kepengurusan hasil Munas Ancol dicabut. Kepengurusan hasil Munas Bali sudah ditolak pengesahannya. Kepengurusan hasil Munas Riau habis masa baktinya, dan secara hukum, Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan.
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono menegaskan bahwa surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli, yang dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tidak menyebutkan adanya pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali. Agung mengungkapkan, berdasarkan keputusan dalam Munas Riau pada 2009 lalu, memang tidak disebutkan tanggal berakhirnya kepengurusan Partai Golkar yang diketuai oleh Abu Rizal Bakri. Ketua DPP Partai Golkar Kubu Agung, Aceh Hasan Sazili mengatakan, setelah keputusan Kemenkumham mencabut SK tersebut, maka posisi legal Partai Golkar tidak lagi tercatat sebagai partai politik yang diakui pemerintah. Menurut dia, penyelesaiannya adalah kedua kubu dalam partai beringin harus duduk bersama untuk menyelesaikan polemik tersebut. Munas adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik Golkar yang sampai saat ini belum juga usai. Ide menggelar Munas didukung Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono. Sebagai solusi konflik, Agung meminta Munas bisa dilakukan pada bulan Februari. Agung menegaskan Partai Golkar saat ini mengalami kevakuman kepemimpinan kepengurusan karena SK kepengurusan DPP Golkar Munas Ancol dicabut oleh Kemenkumham dan tidak mengesahkan SK kepengurusan DPP Golkar Munas Bali. Selain itu, Agung juga menyebut kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau juga sudah berakhir. Karenanya, Agung menilai pelaksanaan Munas sebagai langkah paling adil bagi semua pihak yang bertikai. Nah, terhadap hal ini, saudara-saudara, Forum Silaturahim Daerah dan saya bergetar hati bahwa jawaban terhadap hal ini hanyalah dilaksanakannya usaha-usaha dalam waktu yang secepat-cepatnya. Tokoh senior Golkar Akbar Tanjung ikut mendukung Munas sebagai jalan damai. Saat menerima generasi muda Partai Golkar, Akbar menegaskan Munas merupakan langkah paling tepat menuntaskan kekisruhan. Apalagi sebagai eksponen Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung sudah lama mengusulkan Munas. Kami dari One Team mengacu kepada beberapa hal. Pertama adalah Munas Riau selesai akhir Desember. Kedua, pada waktu kami mengeluarkan pernyataan tanggal 29 November, 29 Desember, Menkumham belum ada kepastian kapan mencabut mengenai apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan PT UN. Sehingga kami waktu itu mengusulkan kembali. Konsisten dengan sikap kami yang awal bahwa diadakan penyelesaiannya melalui Munas, maka tanggal 29 Desember yang lalu pun kami mengajukan penyelesaiannya adalah melalui Munas dan senantiasa mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Meski desakan Munas kencang disuarakan berbagai pihak, sayangnya Golkar versi Munas Bali tidak menanggapi positif. Yusril Iza Mahendra selaku kuasa hukum kubu Abu Rizal Bakri menyatakan penyelesaian konflik Partai Golkar tidak memerlukan Munas lagi. Sebab menurutnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengakui kepengurusan Munas Bali harusnya berlaku serta-merta. Yusril menegaskan, meskipun Menkumham mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, putusan tersebut harus tetap dilaksanakan. Yusril berpendapat, Menkumham harus taat pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutuskan kepengurusan Munas Bali sah. Apalagi, keputusan itu juga diperkuat kasasi di MA yang membatalkan putusan PT TUN. Kalau mengacu pada putusan Pengadilan Jakarta Utara yang sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, tapi sekarang masih menunggu kasasi. Tapi putusan itu it proba biforat, jadi putusan itu bisa dieksekusi meskipun ada banding dan kasasi. Jadi Pak Yasona mesti melihat ke situ. Dan di situ dikatakan bahwa Pak Yasona itu melakukan perbuatan melawan hukum. Konflik tiada akhir membuat pengurus Golkar menyoal peran pemerintah.
Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Susatyo, bahkan menilai pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli cenderung memelihara konflik tersebut. Menurut Bambang Susatyo, kendati akhirnya kepengurusan Munas Ancol telah dicabut, namun pemerintah tak kunjung menerbitkan SK kepengurusan hasil Munas Bali. Sikap pemerintah makin terlihat karena mempersulit legalitas kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali. Tudingan itu ditepis Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Dengan tegas, Yasona mengatakan pemerintah tidak campur tangan dalam konflik Golkar pasca putusan Mahkamah Agung yang mencabut SK Menkumham untuk kepengurusan Agung Laksono dan menolak pengesahan hasil Munas Bali. Otomatis, dengan putusan ini, Partai Golkar dalam kondisi vacuum of power, sehingga menurut pemerintah, seluruh pihak yang bertikai harus menyelesaikan konflik secara internal sesuai AD/ART Partai Golkar. Ya internal mereka lah yang membicarakan itu, riaunya sampai kapan, dan itu pemerintah tidak boleh suruh campur sampai sedalam itu. Dorongan untuk penyelesaian damai juga disuarakan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kala menjelaskan, satu-satunya jalan keluar menyelesaikan dualisme Partai Golkar adalah rekonsiliasi. Setelah itu, dua kubu bisa menggelar munas bersama. Tentunya saya menanyakan bagaimana dari sisi Menkumham dengan keputusan yang ada itu. Ya memang pada ujungnya ialah Golkar sendiri, sebagaimana juga sebenarnya kita rancang, bersatu dulu, menyelesaikan dulu. Baru kemudian melihatnya ke depan. Tergantung kalau ini memang Riau, ya kalau Riau itu sudah selesai. Jadi harus ada rekonsiliasi kemudian Rapimnas setelah itu. Di tengah upaya mendamaikan itu, perpecahan di Partai Golkar justru kian parah. Di DPR misalnya, saat ini ada 3 orang yang mengklaim sebagai ketua fraksi Golkar. Penunjukan Setia Novanto sebagai ketua fraksi Golkar di DPR jadi pemantik gejolak baru. Menyikapi hal itu, kubu Agung Laksono langsung menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai ketua fraksi, Fayakun Andriadi sebagai sekretaris fraksi, sementara untuk bendahara fraksi, Agung menunjuk Eni Maulani Saragih. Selanjutnya, kubu Abu Rizal Bakri atau Ical menunjuk Ade Komarudin sebagai ketua fraksi, Bambang Susatyo sebagai sekretaris fraksi, Ahmadi Nur Supit sebagai ketua badan anggaran, sementara untuk bendahara fraksi, Ical menunjuk Robert Jobi Kardinal. Dan terakhir, kubu Setia Novanto menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua fraksi, Aziz Samsyudin sebagai sekretaris fraksi, Kahar Muzakir sebagai ketua badan anggaran, sementara untuk bendahara fraksi, Setia Novanto dan Ical sama-sama menunjuk Robert Jobi Kardinal. Setelah mundur dari ketua DPR karena kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden, Setia Novanto ditunjuk Abu Rizal Bakri sebagai ketua fraksi Golkar di DPR. Novanto menggantikan Ade Komarudin yang ditunjuk kubu Ical menjadi ketua DPR. Hingga kini, sebetulnya baik Ade maupun Setia Novanto sama-sama belum ditetapkan secara resmi untuk menempati pos mereka yang baru. Namun uniknya, Novanto justru sudah menekan surat untuk merotasi sejumlah anggota fraksi Golkar di DPR dengan mengatasnamakan posisi sebagai ketua fraksi. Tidak heran, sejumlah pihak mempertanyakan manuver Novanto. Banyak yang menilai Golkar saat ini dalam posisi vacuum of power. Karena itu, secara hukum tidak boleh ada yang mengklaim atau bertindak atas nama Golkar. Kemelut tiada akhir yang menerpa Partai Golkar membuat publik menunggu apakah partai ini bisa melakukan penyelesaian tuntas atau perseteruan kian meruncing yang berujung pada kepunahan. Inilah News Update bersama saya Jelita Talombanua. PDIP mempersilahkan jika Golkar ingin merapat ke pemerintah, namun PDIP memperingatkan keinginan Golkar merapat ke pemerintah ini dikarenakan kesamaan visi misi dan bukan karena permintaan transaksi politik.
Ketua DPP PDIP Perjuangan Hendrawan Supratikno menjelaskan terkait wacana merapatnya Golkar ke pemerintah dan PDIP menyikapi positif. PDIP setuju jika Golkar merapat ke pemerintahan, bukan hanya Golkar, partai manapun akan diapresiasi untuk bergabung dengan pemerintah. Namun PDIP berharap wacana gabungnya Golkar ke pemerintah ini tidak dimaksudkan adanya transaksi politik, termasuk jika ada tujuan agar pemerintah mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Abu Rizal Bakri. Sebelumnya Golkar kubu Ical berwacana untuk mendukung pemerintah. Namun hingga kini wacana tersebut belum menjadi keputusan musyawarah partai Golkar. Jangankan Golkar, sejak awal pun kami menerima ya atau terbuka ya terhadap partai-partai politik yang lain. Golkar jangan lupa merupakan kekuatan politik yang kedua di Indonesia. Kalau PDI Perjuangan yang pertama didukung yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka situasi politik teduh ya, demokrasi kita demokrasi gotong royong. Tetapi yang pertama harus dicerminkan dulu di DPR ya, representasi aspirasi demokrasi kita harus ditunjukkan dulu di DPR. Jangan di DPR kita berkelahi, ya, rebutan jabatan, sampai PDI Perjuangan tidak satu pun menduduki kursi jabatan ketua alat kelengkapan dewan, sementara di luar, ya, kita ingin mendukung dengan catatan tadi. Kami meminta ini, meminta itu tidak boleh.